Kenapa SDM Israel itu sangat maju, bahkan paling maju di Timur Tengah? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Israel itu sangat maju? Kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi misalnya, SDM Israel itu jauh di atas daripada Arab Saudi. Arab Saudi itu, mohon maaf ya, mereka tidak mengandalkan yang namanya SDM, tapi mengandalkan yang namanya SDA. Kenapa bisa seperti itu? Padahal mereka sama-sama di Timur Tengah, ya. Kemudian kapasitas otak juga sama, ya. Kemudian secara genetika mereka juga masih bersaudara, ya, masih satu rumpun dan lain sebagainya. Tapi kenapa justru Israel itu, ya, di sana tidak ada SDA, tapi mereka masuk salah satu negara maju dan SDM yang super duper, ya, maju di Timur Tengah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena pengaruh daripada agama. Ya, dengan berat hati saya mengatakan bahwa ini ada pengaruhnya dengan agama. Tapi disclaimer on-nya, saya tidak berpihak pada Israel ya, saya tidak berpihak pada Arab Saudi ya. Jadi saya benar-benar netral ya. Ini berdasarkan data. Kalau datanya ngomong A, saya akan mengatakan A. Kalau datanya ngomong B, saya akan mengatakan B. Jadi kebetulan data mengatakan bahwa Israel itu lebih maju SDM-nya. Kita bicara SDM ya, bukan bicara SDA. SDM itu lebih maju daripada Arab Saudi. Yang mempengaruhi itu adalah agama. Lah, apa hubungannya? Ya, sangat berhubungan. Jadi, dalam agama Yahudi itu ada istilah tikum olam. Apa itu tikum olam? Jadi, tikum olam ini semacam budaya daripada orang-orang Yahudi. Ya, kalau di Indonesia, ini seperti ajaran leluhur. Ini seperti ajaran nenek moyang. Ini seperti culture, seperti tradisi, seperti budaya. Jadi orang Yahudi itu sangat menghargai yang namanya leluhurnya, sangat menghormati yang namanya leluhurnya. Leluhur orang Yahudi itu mengatakan, kamu harus jadi tikum olam. Apa itu tikum olam? Tikum olam itu semacam keadilan sosial bagi seluruh manusia. Bukan hanya komunitasnya, tapi seluruh manusia. Ya, biasa disebut dengan garam dunia. Kalau di agama Kristen, jadilah garam gitu. Kalau kamu pergi kemana, kamu jadilah garam gitu. Dalam agama Kristen ini sangat familiar ya. Jadi garam dunia, bermanfaat bagi sesama. Orang Kristen diajarkan seperti itu ya. Kalau nggak salah itu di perjanjian lama itu ada istilah garam dunia. Apa sih pengertian daripada garam dunia ini? Garam dunia artinya menjadi bermanfaat. Garam itu kan bermanfaat ya. Nah, orang Kristen juga didoktrin seperti itu. Ya, dididik seperti itu. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua manusia. Nggak hanya orang Kristen aja, tapi semua manusia. Jadi tikum olam ini sama dengan jadi garam dunia dalam agama Kristen. Ya, kalau di Jepang ini biasa disebut dengan semangat Bushido. Kalau di China biasa disebut dengan ajaran Confucianism ya, atau ajaran Confucius. Ya, jadi kata kuncinya berhubungan dengan budaya. Ada keterikatan dengan budaya. Makanya KDM sering menggaungkan antara ya budaya dengan masyarakat Sunda. Ya, kalau kita perhatikan pidato-pidato daripada KDM itu kan keterikatan antara budaya dengan masyarakat. Harus ada keterikatan. Kalau tidak ada keterikatan, maka tidak akan bisa jadi negara maju. Jadi saya dukung ya KDM mengatakan seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa saya ya satu pemikiran dengan KDM ya. Kalau sepemikiran nggak jadi masalah ya kan, nggak apa kita dukung ya. Tapi kalau suatu saat nanti KDM melakukan kesalahan, saya juga orang yang pertama mengkritik beliau. Oke, kita kembali ke masalah Israel dengan Arab Saudi. Kenapa ya dua negara ini sama-sama ya punya kapasitas otak yang sama, kemudian secara genetik juga mereka nggak jauh beda ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa
Israel ini berbeda dengan tetangga-tetangganya gitu, seperti Mesir, Lebanon, ya, kemudian Palestina, ya. Padahal mereka itu agak mirip-mirip ya. Ya, Israel itu nggak lebih cerdas ya. Maksudnya nggak lebih cerdas secara genetik, tapi ya saya melihatnya Israel ini ada semacam keterikatan antara leluhur mereka dengan masyarakat Israel sekarang ini. Jadi tidak terputus ya, mereka terhubung. Ya, biasa disebut dengan tikum olam. Sementara kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi itu nggak ada, saya melihatnya, budaya seperti budaya Israel ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh manusia. Nggak ada seperti itu ya. Jadi budaya Arab itu budaya fatwa ini, fatwa itu, saya melihatnya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Budaya Arab itu lebih seperti itu. Agak mirip-mirip seperti yang ada di Indonesia. Sebenarnya kan agama Islam yang ada di Indonesia itu kan, itu diadopsi daripada Arab Saudi. Dan tidak hanya agama Islam yang diadopsi, tapi budaya-budaya Arabnya juga diadopsi. Jadi budaya Arab itu budaya tentang fatwa ini, fatwa itu. Artinya gini ya, seringkali ya pemuka-pemuka agama di Arab Saudi itu suka memfatwa bahwa teknologi itu haram, ini haram, ini haram, itu haram. Sehingga apa? Sehingga ini membatasi masyarakatnya berpikir kritis ya. Jadi secara tidak langsung agama itu mempengaruhi SDM orang Arab. Jadi agama itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa untuk memajukan suatu bangsa, tapi di sisi lain dia bisa menolak kemajuan ya. Jadi sama seperti di Israel ya dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ada budaya agama, budaya fatwa ya, haram ini haram, itu haram. Sehingga mereka dalam berpikir itu dibatasi seperti terpenjara ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Israel itu enggak. Jadi karena filosofi tikum olam ini, sehingga ya mereka berkeadilan dalam masalah pendidikan. Makanya kalau kita perhatikan ya, sarjana di Israel itu sekitar 30%. Bayangkan ya, sangat jarang suatu negara punya sarjana sekitar 30%. Jadi Israel itu sangat concern dengan pendidikan. Sementara kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi, tidak terlalu concern dengan pendidikan. Bahkan di sana ya, zaman dulu wanita itu nggak terlalu dipentingkan dengan pendidikan. Beda dengan di Israel. Israel itu ya, semua wanita harus sekolah, harus wajib militer. Tapi kalau di Arab Saudi enggak. Ya, sedangkan bawa mobil aja, nyetir aja sekarang baru bisa kan. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, tradisi ya yang bisa kita lihat ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi karena dipengaruhi oleh agama ini sehingga kedua negara ini berbeda. Arab Saudi saya melihatnya lebih ke dagang gitu atau investasi ya. Saya melihatnya seperti itu ya. Sementara Israel itu lebih ke SDM, sumber daya manusia ya. Jadi kalau kita mau maju itu, dan ini kita bisa tiru ya di Indonesia, mohon maaf ya, jangan terlalu julid gitu dengan Israel. Padahal kan Israel kan nggak pernah menjajah Indonesia, nggak pernah tuh menjajah ya, nggak pernah sekalipun. Tapi kita selalu sensi dengan Israel. Kalau baik ya baik gitu. Kalau kita bisa tiru ya kenapa nggak kita tiru ya kan? Jadi Israel itu sangat concern dengan pendidikan, sumber daya manusia. Itu yang mereka fokuskan. Bukan sumber daya alam. Sumber daya alam mereka nggak ada tuh. Ya, nggak ada. Mereka fokus dengan sumber daya manusia. Dengan apa? Dengan bantuan daripada agama. Jadi agama Yahudi itu fokus pada pendidikan. Agama Kristen juga seperti itu kok. Fokus pada pendidikan ya. Sangat fokus pada pendidikan. Itulah alasannya kenapa ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video. Saya tidak berpihak pada agama Kristen ya. Itulah alasannya kenapa negara-negara seperti Korea Selatan ya, negara-negara mayoritas Kristen seperti Jerman, Finlandia, negara-negara Skandinavia, mereka sangat mengutamakan yang namanya pendidikan dan mereka bisa menjadi negara maju. Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi. Semangat Protestanisme ini juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu
masih sibuk dengan urusan ya halal haram ya, apakah ini apakah ini halal atau haram, teknologi diharamkan dan lain sebagainya. Aduh, pusing dah ya. Agak mirip-mirip ya seperti di Arab dengan Indonesia. Nggak jauh beda ya, itu plak ketiplak ya. Itu gambaran daripada eh, budaya Arab yang ada di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu Arab kecil ya, kalau kita bisa simpelkan ya. Jadi kalau orang Arab mengharamkan teknologi, maka Indonesia juga ikut-ikutan mengharamkan teknologi. Dan pemuka agamanya juga banyak kok dari Arab ya. Itu yang mempengaruhi. Kemudian kalau misalnya ada yang menyangkal misalnya, ya ada yang membantah misalnya, nggak semua kok agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Lihat tuh Jepang, bisa kok orang itu maju tanpa bantuan daripada agama. Mereka nggak peduli dengan agama, tapi bisa menjadi negara maju kok. Nah, kata kuncinya adalah budaya, culture. Makanya saya katakan tadi, budaya dalam agama Yahudi ini ya dituangkan dalam kitab suci bernama Talmud. Ya, makanya ada istilah nikum olam ini ya. Jadi ini sama seperti semangat Bushido-nya orang Jepang. Gak ada bedanya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan karena orang Israel itu bangsa pilihan Tuhan, saya tidak mengambil dari sudut pandang agama ya. Karena menurut saya dari sudut pandang agama itu ini jawaban yang paling subjektif menurut saya, bukan objektif ya. Jadi saya berusaha memberikan jawaban-jawaban yang objektif ya. Subjektif itu kan nggak bisa dikonfirmasi, datanya nggak bisa dikonfirmasi. Tapi kalau sesuatu hal yang objektif itu bisa dikonfirmasi, sesuatu yang ilmiah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, kalau saya mengatakan seperti ini, ya biasanya banyak orang Kristen atau orang Yahudi yang marah kalau saya mengatakan bahwa itu semacam egosentris. Pasti banyak yang marah. Ya, jadi saya itu bukan berpihak pada Yahudi, berpihak pada Kristen, enggak. Tapi kebetulan ya, budaya Kristen dan budaya Yahudi itu bisa memajukan suatu bangsa. Ya, bisa merubah pola pikir, ya, bisa memajukan SDM suatu bangsa. Jadi saya tidak berpihak ya. Israel bangsa pilihan Tuhan itu sama seperti egosentris. Itu egosentris, guys. Dan egosentris ini dimasukkan dalam kitab suci agama Yahudi bernama Talmud. Ya. Nah, karena egosentris ini dimasukkan dalam agama Yahudi, ya, sehingga orang Kristen banyak berpikir bahwa ini semacam wahyu dari Tuhan ya. Padahal ini egosentris ya. Tapi sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, nggak jadi masalah ya. Tapi saya lebih melakukan pendekatan yang lebih objektif, bukan pendekatan yang subjektif ya. Dan egosentris ini juga mempengaruhi juga kemajuan suatu bangsa. Ya, menimbulkan kepercayaan diri suatu bangsa. Kalau kita merasa percaya diri, maka apapun yang kita lakukan pasti berhasil ya. Jadi kita tidak minder ya. Seperti warga Konoha. Warga Konoha kan masih minderan ya. Makanya kita itu terputus dengan budaya kita, dengan nenek moyang kita, terputus dengan ajaran nenek moyang kita, ajaran-ajaran yang baik tentunya ya. Sehingga apa? Sehingga kita mengadopsi budaya Arab. Karena apa? Karena kita minder. Itu sebenarnya soalnya tuh. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa karena Israel itu bangsa pilihan Tuhan sehingga Israel itu menjadi negara maju, saya tidak menerima itu secara mentah-mentah. Enggak. Ya, saya lebih menemukan jawaban-jawaban yang masuk akal, yaitu ya budaya Yahudi. Ya, budaya Yahudi itu yang fokus pada pendidikan, ya, fokus pada SDM dan lain sebagainya. Kemudian sekularisme, ya. Jadi orang Yahudi itu mereka di satu sisi bisa sekuler, di sisi lain bisa mereka tidak sekuler ya. Jadi gini guys, kenapa orang Yahudi itu concern pada pendidikan? Kenapa orang-orang Yahudi itu fokus pada sumber daya manusia? Karena ini perintah daripada agama. Ya, ini perintah daripada agama. Sehingga pada saat itu mereka tidak sekuler. Mereka menggabungkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan orang-orang Arab, ya orang Arab Saudi ya, mereka mensekulerkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Ya,
Padahal urusan akhirat dengan urusan dunia itu harus digabungkan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita bekerja dengan baik, misalnya kita jadi guru misalnya, atau jadi penemu misalnya, jadi content creator misalnya, kita harus menggabungkan ini dengan urusan akhirat dan urusan dunia. Karena apa? Karena kita jadi content creator itu kan semacam ibadah kita kepada Tuhan. Tapi orang-orang Arab nggak mengerti hal seperti ini. Dan orang-orang Indonesia juga tidak mengerti hal seperti ini. Hal sesimpel ini juga mereka nggak mengerti. Sehingga apa? Sehingga mereka terpuruk. Masalah SDM terpuruk ya. Jadi kalau memajukan Indonesia itu yang pertama dibasmi itu, yang pertama dirubah itu ya agama dulu ya. Tradisi dalam beragama dulu. Itu dulu dibenerin gitu. Ya, jangan disekulerkan gitu akhirat dengan dunia. Jangan disekulerkan, digabungkan aja. Capek, guys. Capek. Makanya sekolah-sekolah di Indonesia itu, sekolah agama itu mereka jadi capek ya belajar ilmu pengetahuan umum pagi-pagi, sore-sorenya mereka belajar agama. Padahal kan sama aja, digabungkan aja. Orang Yahudi itu menggabungkan, guys. Ya, mereka jadi peneliti, penemu ya. Sehingga mereka berpikir bahwa ini adalah ibadah mereka kepada Tuhan dan mereka banyak menemukan penelitian-penelitian. Bahkan air laut bisa jadi air tawar. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada ibadah mereka kepada Tuhan. Itu bagian daripada ya tradisi-tradisi Yahudi yang dimasukkan dalam agama Yahudi, yang dimasukkan dalam Talmud ya. Sementara orang-orang Arab enggak seperti itu ya. Mereka memisahkannya. Jadi Indonesia juga mengadopsi agama yang dari Arab dan budaya yang ada di Arab. Jadi kalau ini tetap kita lakukan di Indonesia, mustahil bisa menjadi maju. Mustahil. Ya. Walaupun makan siang gratis nggak ngaruh. Walaupun kita itu ya mengundang investor dari luar negeri misalnya ya, teknologi kita undang segala macam ya, bla bla bla. Tapi kalau ini nggak dirubah fondasinya, dasarnya, pola pikirnya, ini nggak akan merubah apapun ya. Ini yang perlu kita sadari gitu. Makanya saya bikin channel ini tujuan saya apa? Tujuan saya untuk menyadarkan yang nonton video ini bahwa tradisi Arab atau tradisi orang Arab yang kita impor dari luar negeri itu berdampak pada ketidakmajuan suatu bangsa. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Pola pikir kita banyak ya ditentukan oleh agama. Sangat banyak ya. Kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi kenapa Israel itu jauh lebih maju daripada Arab Saudi. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu adalah karena budaya debat. Ya. Jadi orang Israel itu punya budaya debat. Ya. Mereka berdebat dulu ya, atau mereka berembuk dulu gitu kalau misalnya melakukan sesuatu gitu. Ada semacam ya dialektika. Sementara orang Arab nggak seperti itu. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Haram apa? Halal. Jadi orang Arab itu tidak suka ya yang namanya kompromi. Makanya mereka selalu menghalalkan, mengharamkan gitu. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya haram apa halal gitu. Sementara orang Yahudi nggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Contoh misalnya ya, kita ambil contoh misalnya. Orang Islam mengatakan bahwa babi itu haram. Ya, itu nggak usah diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan. Tapi orang Kristen dan orang Yahudi itu mereka berpikir, ya, apa alasannya babi itu haram? Mereka berpikir seperti itu dan mereka memperdebatkan. Ya, lalu mereka meneliti gitu. Mereka meneliti, oh, ternyata karena ini, karena itu gitu. Ya, jadi orang Kristen itu meneliti gitu, oh ternyata kalau babi itu dimasak berjam-jam, maka cacing pitanya akan mati. Ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk makan babi ya, tapi ya dari sudut pandang ilmiah ya, kalau dimasak berjam-jam maka akan mati cacing pitanya. Sementara ya orang Arab tidak mengerti hal itu. Ya kalau haram haram aja. Mereka nggak membuka pikiran gitu, membuka wawasan gitu. Ya. Sementara kalau berdasarkan antropologi ya, ada sebuah penelitian di Timur Tengah, kenapa babi itu diharamkan. Sebenarnya alasannya itu cukup masuk akal, yaitu karena babi itu boros dengan air ya.
Zaman dulu kan sangat susah yang namanya air di Arab Saudi. Belum ada seperti sekarang ini ya, air laut jadi air tawar ya. Belum ada yang namanya sumur bor dan lain sebagainya. Zaman itu sangat susah air. Nah, karena susah air, jadi boro-boro memelihara babi ya kan. Babi yang eh, sangat boros air. Maka diharamkanlah babi gitu. Lalu bagaimana dengan onta? Onta juga boros air. Onta itu masih bisa digunakan untuk alat transportasi ya, sementara babi nggak bisa digunakan untuk alat transportasi ya. Jadi kedua alasan itulah yang mempengaruhi kenapa ya babi diharamkan secara antropologi di Timur Tengah ya. Tapi orang-orang Arab tidak mau membuka pikiran ya. Mereka tidak mau membaca gitu. Mereka tidak mau menambah wawasan dan lain sebagainya. Ya, ya kalau haram haram gitu. Kalau halal halal gitu. Jadi makanya selalu bertanya ya, orang-orang Arab itu bertanya, apakah ini hukumnya haram atau halal gitu. Ya, apakah menikah kontrak itu hukumnya halal atau haram? Makanya di puncak ada nikah kontrak, karena apa? Karena mereka bicara tentang hukum halal dan haramnya. Dan biasanya mereka nikah kontrak itu berpikir bahwa itu halal ya, padahal sama aja. Kalau ya jinah jinah aja kan, apa hubungannya gitu. Ya itu sama aja seperti uh, jinah yang uh, dibalut dengan agama ya kan. Jadi secara tidak langsung agama itu mereka perkosa gitu ya kan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Are Konoha, salam rasional.